update terbaru tentang perubahan iklim dan amok. Halo teman-teman, selamat malam. Jadi di video kali ini gue akan memberikan sebuah kabar buruk dan juga sebuah awareness kepada teman-teman terkait perubahan iklim yang baru-baru ini akan jadi ancaman terdekat kita di masa depan. Pertama-tama, teman-teman ada yang pernah dengar tentang AMOC atau The Atlantic Meridional Overturning Circulation. Singkatnya, AMOC itu adalah arus laut global yang menyelimuti seluruh lautan di bumi, teman-teman. Kalau kalian pernah lihat film The Day After Tomorrow, di salah satu scene-nya itu menampilkan kejadian jika arus laut dunia itu tiba-tiba berhenti. Nah, kita akan mengalami itu, teman-teman. Jadi pertama-tama gue akan jelasin dulu pentingnya AMOC dan kenapa kita harus aware tentang AMOC ini. Kalau kalian lihat gambar di atas, AMOC atau The Atlantic Meridional Overturning Circulation, aka arus laut dunia, itu terdiri dari dua arus, teman-teman, arus hangat dan arus dingin. Arus hangat itu mengalir di dekat permukaan dan dia akan mendistribusikan panas dari wilayah ekuator, wilayah tropis, ke wilayah yang dingin di utara dan di selatan. Dan ketika arus laut yang panas ini dingin di daerah kutub menjadi dingin, dia akan tenggelam dengan peristiwa yang namanya downwelling. Dan ketika tenggelam, dia kebalikannya, dia akan mendistribusikan dingin ini, ya suhu dingin ini ke seluruh dunia lagi, ke ekuator terutama. Dan ini akan terus-terusan terjadi. Ada downwelling, di mana arus hangat akan turun menjadi arus dingin, dan ada upwelling, di mana arus dingin akan naik menjadi arus hangat. Jadi kalau diibaratin, amok ini seperti heatsink di dalam laptop buat membuang udara panas keluar laptop, atau seperti radiator di dalam mobil untuk mendinginkan mobil. Nah, amok ini berfungsi untuk mendistribusikan panas secara merata ke seluruh planet bumi. Tanpa adanya amok, maka suhu antara ekuator dengan kutub akan selisih 110 derajat Celcius, teman-teman. Dimana kalau tanpa amok, di ekuator akan panas banget dan di utara itu akan dingin banget. Jadi bisa dibilang amok ini sebagai suhu stabilizer, temperature stabilizer. Dia tuh menstabilkan suhu antara tropis dengan kutub. Jadi di kutub itu nggak terlalu dingin, di tropis itu nggak terlalu panas. Gitu. Selain sebagai pendistribusian kalor atau panas, amok juga berfungsi untuk menstabilkan, ingat ini, karbon dioksida di atmosfer, teman-teman. Kalau kita lihat lagi gambar di atas, ketika arus laut panas itu tenggelam, teman-teman, dia nggak cuma melepas kalor, dia juga menyerap karbon dioksida. Jadi arus laut itu berfungsi sebagai penstabilan karbon dioksida di atmosfer. Bahkan sampai saat ini karbon dioksida di atmosfer itu udah diserap 30% totalnya dari sejak revolusi industri sampai sekarang. Jadi dari seluruh karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, 30%-nya itu diserap oleh lautan. Nah, inilah yang menyebabkan lautan itu bersifat asam, teman-teman. Karena lautan itu juga menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Ya, itu efek sampingnya menjadi asam. Dan itu juga membahayakan ekosistem laut, terutama karang dan makhluk-makhluk hidup yang punya cangkang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika arus laut dunia ini, amok ini, melambat bahkan berhenti? Pertama, nggak ada lagi yang akan membantu menyerap karbon dioksida di atmosfer, di mana ini akan memperparah bahkan mengakselerasi perubahan iklim, pemanasan global, yang in the end akan membuat pola cuaca makin berantakan, badai tropis makin sering, makin besar, bahkan nggak menutup kemungkinan akan sering masuk ke Indonesia. Berhentinya amok juga akan berakibat pada perbedaan suhu yang sangat ekstrim di Khatulistiwa dan di kutub. Di Khatulistiwa akan panas banget dan di kutub akan dingin banget karena kalor atau panas itu nggak terdistribusi secara merata, nggak ada yang mendistribusikannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Jadi arus laut dunia atau amok ini dipengaruhi oleh densitas atau kepadatan air laut dan juga salinitas atau keasinan air laut. Dan sebagaimana kita tahu sekarang sedang terjadi perubahan iklim global warming yang melelehkan air-air yang ada di kutub utara dan kutub selatan, yang dimana es-es di sana itu mencair dan membuang air tawar ke lautan. Apa yang akan terjadi jika satu gelas air laut, air asin, dituang dengan air tawar, teman-teman? Ya, salinitasnya akan berkurang, densitasnya akan berkurang, yang akan berdampak pada arus laut. Bisa berhenti.
bisa melambat dan berhenti. Selama ini, para ilmuwan memperkirakan amok ini akan melambat dan bahkan berhenti ribuan tahun ke depan. Karena kalau dilihat dari rentang interglasia yang kita alami sekarang, sejak zaman es terakhir, sekitar 12.000 tahun yang lalu, ya amok ini akan masih lama melambatnya dan bahkan berhentinya ya nanti di ribuan tahun mendatang. Tapi teman-teman, di penelitian yang dilakukan di Juni 2023, itu mengatakan hal sebaliknya. Jadi berdasarkan studi terbaru yang dipublish di Nature tanggal 25 Juli 2023 dengan judul Warning of a Forthcoming Collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation yang dipublish oleh Peter Ditleven dan Susanne Ditleven yang di-funding researchnya oleh European Union, ya Uni Eropa, lewat Tipping Points in the Earth System atau TIPES, TIPES Foundation. Ini mengatakan bahwa secepat-cepatnya kemungkinan besar amok akan melambat antara 2025 hingga tahun 2095. Jadi, tahun depan kemungkinan besar amok akan mulai melambat, teman-teman. Oke, tujuan gue bikin VT ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat memberikan awareness ke teman-teman bahwa habitat kita, habitat manusia, bumi kita, itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Arus laut dunia ini terancam lambat dan bahkan berhenti. Enggak ribuan tahun lagi, tapi tahun depan, teman-teman. Kalau kalian punya anak kalian masih kecil-kecil, itu nanti mereka gede akan menghadapi masalah ini. Jadi solusinya apa? Ya, sebarkan awareness ini ke teman-teman kalian supaya pemerintah kita tuh aware akan hal ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyetop ini adalah ya menghentikan pemanasan global, menghentikan pembuangan karbon besar-besaran ke atmosfer yang kita nggak bisa lakukan sendiri, kita harus lakukan sama-sama. Jadi gue bikin video ini bukan buat nakut-nakutin, buat bikin awareness ke teman-teman bahwa amok ini tahun depan berpotensi besar mulai melambat dan bahkan berhenti within our lifetime, di masa kita, yang nantinya kita akan wariskan masa itu ke anak-anak kita, ke anak cucu kita. Kalian mau anak cucu kita yang menanggung dosa-dosa kita? Enggak kan? Jadi, ya, FYI aja sih. Oke, semoga tercerahkan.